Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan menarik dari Agustina Marlina. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara Islam mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat? Pertama yang kita harus pahami adalah mengapa ini hari sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya begitu melimpah dan juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Jawabannya adalah bahwa kekayaan alam yang sedemikian besar itu nyata-nyata lebih banyak dikuasai oleh segelintir korporasi oligarki. Penguasaan itu makin hari makin besar karena ditopang oleh relasi yang sangat kuat antara mereka, para oligarki pemilik modal itu dengan para politisi. Para pemilik modal menyokong modal dana sangat besar kepada para politisi. Sebaliknya, sebagai kompensasi, para politisi itu membuat regulasi yang menguntungkan oligarki pemilik modal. Seperti contohnya misalnya lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang menggantikan undang-undang yang sama tahun 2009. Nah, bila demikian, lantas bagaimana Islam memberikan solusi atau menjawabnya? Saudara, menurut ketentuan syariah, hutan, air, energi, pun juga barang tambang yang jumlahnya sangat banyak adalah milik umum atau milik rakyat. Nah, dalam Islam kepemilikan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah atau private property. Kemudian yang kedua, kepemilikan umum atau milkiyah ammah atau collective property. Dan yang ketiga, kepemilikan negara atau milkiyah daulah atau state property. Dari tiga macam kepemilikan tersebut, bahan tambang masuk di dalam kepemilikan umum. Nah, sebagai milik umum tak boleh alias dilarang diserahkan kepada individu atau korporasi. Nah, saudara, dengan ketegasan batasan kepemilikan seperti ini, tak ada ruang sedikit pun bagi para pemilik modal maupun oligarki politik untuk merampas hak masyarakat atau rakyat umum atas sumber daya alam, khususnya barang-barang tambang itu. Pengaturan pembagian kepemilikan secara adil seperti ini mustahil diterapkan dalam sistem yang rusak ya, demokrasi seperti ini hari yang sangat dikuasai oleh oligarki politik dan pemilik modal tadi. Tak ada jalan lain selain jalan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sempurna, bahwa milik umum itu harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kepada rakyat sang pemilik itu semua dalam berbagai bentuknya, baik berupa natura, ya, dana maupun fasilitas atau sarana untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Nah, inilah saudara pengaturan sistem Islam yang diyakini, ya, kita yakin bisa menjadi solusi dari kerusakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya barang tambang dalam sistem kapitalis ini hari, ya, yang sangat merugikan rakyat. Demikian.